Depan diperlukan orang kuat. Pengertian orang kuat ini bukan hanya fisik, tapi kuat pendiriannya, kuat komitmennya, dan mempunyai motivasi untuk menjalankan, melaksanakan, mengimplementasikan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, terutama pada pembukaannya itu. Bahwa negara ini didirikan dalam rangka untuk melindungi segenap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yakin Pak Anies ini mampu duduk sama rendah, berdiri lebih tinggi di antara calon-calon yang lain. Dan saya menambahkan bahwa pertemuan di ini setelah kita ini bersepakat, sekretariat juga sudah, aliansi ataupun perpaguyuban ataupun relawan ini nanti akan bekerja dengan ritme yang dikoordinir oleh para pengurus termasuk ibu-ibu ini. Ya, kita membuat program, membuat perencanaan. Karena Pak Anies mengimplementasikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya beliau itu sudah terbangun. Presiden Republik Indonesia akan digelar tahun 2024. Namun suasana di kalangan masyarakat dalam mencari calon pemimpin sudah menghangat, bahkan terang-terangan untuk mendukung kandidat yang dipandang mampu dan kuat dalam segala hal. Seperti halnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 di Berbah, Sleman berlangsung silaturahim sekaligus mengadakan syawalan mendukung Anies Baswedan untuk bisa berkompetisi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Sejumlah tokoh dan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam organisasi aliansi AFPI untuk Anies Baswedan ini mendukung penuh sosok Anies. Banyak warga bergabung dari berbagai latar belakang mulai dari kota hingga desa mengidolakan Gubernur DKI Anies Baswedan menduduki kursi presiden. Sehingga Indonesia bisa cerdas dan sesuai cita-cita para pendiri bangsa yang termuat dalam UUD tahun 1945. Sementara itu Kardi SH, anggota organisasi AFPI DIY dan menjadi tim advokasi, memberikan supportnya. Mengutip dari pernyataan Mahfud MD bahwa Indonesia memang butuh orang kuat, yang memiliki komitmen dalam membangun bangsa untuk mencerdaskan rakyat dan mensejahterakannya. Anies Baswedan sudah mengimplementasikan ketika menjadi Gubernur DKI. Sehingga jika menjadi Presiden perluas ke seluruh Indonesia, tanda Kardi. Supriyadi MPD tokoh asal Gunung Kidul. Saat bicara sosok Anies Baswedan menambahi, sosok Anies Baswedan jika dilihat dari kinerja serta bibit, bobot dan bebeit, kemudian diskusi di level Pentagon Amerika, yakin bisa sejajar. Apalagi Anies juga lahir dari keluarga pahlawan serta tokoh pendidik. Maka Indonesia butuh Anies Baswedan sebagai sosok untuk memimpin Indonesia. Kita punya keinginan bagaimana usaha kita, ikhtiar kita untuk 2024 itu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan itu menjadi presiden. Maka kalimat Pak Mahfud MD itu ke depan diperlukan orang kuat. Pengertian orang kuat ini bukan hanya fisik, tapi kuat pendiriannya, kuat komitmennya, dan mempunyai motivasi untuk menjalankan, melaksanakan, mengimplementasikan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, terutama pada pembukaannya itu. Bahwa negara ini didirikan dalam rangka untuk melindungi segenap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa,
mencapai kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Ada 5 poin itu. Nah itu sementara dalam sebagai seorang pemimpin, saya melihat sementara ini hanya satu-satunya Pak Anies Baswedan yang mempraktekkan dalam kehidupan sebagai pemimpin. Paling kecil di Jakarta 17 tahun. Melihat perkembangan di Jakarta sekarang itu dibandingkan yang dulu-dulu jauh. Bapak Anies Baswedan itu betul-betul mampu, mau, dan dia tangguh untuk tetap memperjuangkan yang namanya nilai-nilai para pendiri bangsa, pendiri negara ini untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu diakui. Satu informasi bahwa hal seperti itu akan dilakukan seluruh Indonesia nanti ketika Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Dan saya percaya itu. Saya percaya cita-cita para pendiri bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berharap banyak agar Pak Anies ini nanti satu-satunya pemimpin yang mampu. Mengapa demikian? Pak Anies ini nek ditonton bebek bobot bibitnya. Dia seorang cucu pahlawan nasional, seorang putra Pak Baswedan, dosen UII, seorang putra dari seorang ibu, Profesor Dr. Alia Rashid Baswedan. Kemampuan organisasinya luar biasa. Bahkan di antara calon-calon yang lain, seandainya nanti diajak untuk diskusi dengan tokoh-tokoh Pentagon di Amerika, tokoh-tokoh internasional, saya yakin Pak Anies ini mampu duduk sama rendah, berdiri lebih tinggi di antara calon-calon yang lain. Dan saya menambahkan bahwa pertemuan di ini setelah kita ini bersepakat, sekretariat juga sudah, aliansi ataupun perpaguyuban ataupun relawan ini nanti akan bekerja dengan ritme yang dikoordinir oleh para pengurus termasuk ibu-ibu ini. Ya, kita membuat program, membuat perencanaan, dan goal kita kemana? Kita kalau hanya ngumpul-ngumpul, nampaknya orang juga akan jenuh. Tapi tugas kita yang paling penting adalah memasukkan bahwa konsep kepemimpinan Anies ini masuk sampai RT-RT, masyarakat pedesaan. Karena Pak Anies ini nanti bisa juga didiskriminasikan, didikotomikan. Pak Anies ini hanya milik kalangan terpelajar dan lain sebagainya. Tapi Pak Karti tadi sudah menyampaikan, mengcounter, mencoba untuk memberikan komparasi. Pak Anies sudah teruji memimpin Jakarta. Bapak yang sudah ikut pengurusan dalam relawan ini yang resmi sudah disahkan melalui Departemen Hukum, ada lewat notaris Pak, ini Pak, resmi Pak, jadi tidak organisasi yang abal-abal Pak, tapi ini resmi Pak.